kita dari Podcast Japir, Jakarta Pintar. Kali ini kita akan membahas suatu tema nih, lulus sekolah lanjut kuliah. Kita kulik yuk. Dengan aku Devira dan partner aku Mutiara. Di sini kita dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oke, kamu Tiara, sebelum lanjut, nih enaknya dipanggil apa nih kamu Tiara? Manggilnya Kamuti aja supaya nggak kepanjangan gitu. Oke, Kamuti. Kalau Kak Devira sendiri enaknya dipanggil apa nih? Kalau aku kayak enaknya dipanggil Kak Dev aja kali ya, juga biar nggak terlalu panjang gitu kali ya. Oke, di sini kita bakal ngobrol seputar kehidupan sebelum masuk kuliah, tentang tes-tes apa aja yang kita ikutin, dan cerita-cerita seru seputar proses masuk perkuliahan, dan sampai bagaimana kita akhirnya memilih jurusan ilmu komunikasi. Oke, dan pastinya seru banget nih ngobrolin tentang pengalaman awal mula kuliah, karena kita semua pasti punya cerita yang berbeda ya Kak Dev. Betul banget nih Kamu Ti. Apalagi Kak Dev itu dari SMA umum ya Kak. Betul. Dan kalau aku tuh dari SMA Pondok Pesantren gitu. Oke. Bakal sharing tentang gimana sih perjalanan kita sampai akhirnya masuk kuliah, termasuk pengalaman ikut tes-tes universitas gitu. Oke, betul. Dari aku dulu ya nih Kamu Ti. Iya. Jadi aku itu dari SMA di salah satu SMA Jakarta. Aku kebetulan tuh ngambil jurusan IPA Kamu Ti sebelumnya. IPA. Iya, betul. Aku ngambil IPA. Tapi sebelum karena masih sekolah SMA ya Kamu Ti, jadi belum mikirin nih gimana sih masuk kuliah, jurusan apa yang mau diambil Kamu Ti. Oh gitu ya Kak. Iya, karena pemikirannya masih gampang lah, nanti aja, ini mah orang masih sekolah kok gitu kan, kayak masih lama lah gitu. Tapi Kak Dev itu kan itu pas SMA ya. Nah pas pengen masuk kuliah itu Kak Dev tuh pernah ikut tes-tes apa aja sih Kak Dev? Oke, aku dulu tuh kebetulan di SMA masuk dapet jalur tes SNMPTN Kamu Ti. Oh, itu Iya. udah berubah ya namanya? Iya benar, namanya tuh udah berubah. Sekarang itu namanya jadi SNBP. Oh. Dulu kan SNMPTN kan. Iya, sekarang tuh sudah berubah namanya Kamu Ti. Kalau jalur itu tuh semacam kayak gimana sih Kak prosesnya? Itu tuh jalur yang dimana jadi dipilih sesuai nilai raport sih Kamu Ti. Jadi kalau misalnya nilai raport teman-teman misalnya bagus, itu dapet jalur itu tuh bisa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri gitu. Oh, selain itu Kak Dev pernah ikut jalur tes-tes yang lainnya nggak Kak? Pernah, aku selain SNMPTN aku juga ikut SBMPTN Kamu Ti. Yang dimana sekarang namanya itu berubah jadi SNBP. Berarti Kak Dev itu ngikutin 2 tes ya untuk masuk universitas. Betul, aku karena aku udah gugur nih di SNMPTN, akhirnya aku nyoba untuk masuk SNBP atau SBMPTN dulu namanya. Oh gitu. Iya. Kalau Kamu Ti kan kata dari pesantren nih, dari pondok nih. Kira-kira tuh masuknya jalurnya sama atau beda sih Kamu Ti? Nah, kalau dari pondok sendiri itu sama kayak sekolah-sekolahan biasanya gitu. Sekolahnya itu juga ada namanya IPA gitu. Aku milihnya IPA. Nah, aku tuh juga ngikutin jalur SBMPTN yang sekarang udah berubah jadi namanya itu SNBP ya. Oke, sebelumnya nih Kamu Ti milih IPA tuh karena Kamu Ti suka atau karena mungkin IPA ini ada jurusan yang di kuliah nanti Kamu Ti mau masukin, jadi Kamu Ti milih IPA nih? Aku milih IPA itu karena aku ingin belajar tentang ilmu biologi Kak Dev. Oh, biologi. Gitu. Karena IPA tuh kayak ngerasa keren gak sih kalau kita anak IPA loh. Iya gitu. Kayak ngerasa pinter. bener Gitu. IPA tuh ngerasanya kayak anak-anak pinter nih isinya gitu ya kan. Pinter kan ya, kalau IPA tuh kayak anak-anak rajin yang belajar. Bener gitu. Tapi maksudnya bukan IPS jelek loh ya. Iya bukan. IPS tuh kayak lebih sosial jiwanya gitu. tinggi ya. Oke, terus jalur-jalur di pondok tuh selain itu apa aja yang kamu ikutin?
Aku tuh pernah ikut jalur namanya itu SPAN PTKIN gitu. Karena kan rata-rata tuh anak pondok pengen masuk UIN kan. Ya, bener, Islami ya. Iya, bener-bener. Gitu. Abis itu di SPAN PTKIN aku tuh gugur gitu loh, nggak lolos. Akhirnya aku nyoba lagi ke UM PTKIN di UIN Bandung. Nah, di situ aku juga masih gugur gitu, nggak lolos. Tapi kenapa nih kamu tuh milihnya UIN Bandung nih? Karena aku itu pengen banget kuliah yang jauh gitu loh, nyobain suasana baru kayak kota-kota baru gitu. Oh, kamu pengen mandiri gitu ya, ngerantau, pengen jadi anak rantauan ya. Oke. Terus akhirnya gimana tuh kamu, Ti? Akhirnya aku carilah universitas swasta yang ada di Jakarta, walaupun itu masih dekat dari rumah aku kan. Aku di Bekasi. Nah, universitas sekarang itu ada di Jakarta gitu. Oh, yang di Bekasi tuh sempat kesana kamu, Ti, apa gimana? Sempat kayak nyari-nyari dulu gitu kan. Kayak masih cocok apa enggak nih di kampus di Bekasi. Tapi menurut aku kayaknya kurang cocok gitu kan. Akhirnya aku tuh lebih suka kayak ke kota-kota gitu loh. Jadi ada pengalaman baru, kota baru, explore baru ya. Oke. Sampai akhirnya kamu nemu di Universitas Jakarta. UHAMKA gitu. Ya sekarang. Nah, kalau jurusan nih kamu kenapa kamu kan ini dari pondok kan? Iya. Dari pondok tuh kenapa bisa sampai milih ke ilmu komunikasi? Nah, kalau aku sendiri itu pas mondok itu setiap hari Minggu itu tuh ada acara Kak Dev namanya muhadoroh. Nah, muhadoroh itu sering jadi MC atau enggak pidato 3 bahasa gitu. Nah, aku di situ kepikiran untuk ngembangin public speaking aku. Makanya aku milih jurusan ilmu komunikasi di Universitas UHAMKA yang sekarang ini gitu. Kalau untuk Kak Dev sendiri gimana? Kan kita sama-sama IPA ya, Kak? Iya bener, kita anak IPA nih ya. Nah, kalau aku sebenarnya tuh jadinya linjur kan, jadi lintas jurusan. Sebenarnya tuh aku nggak ada niatan untuk masuk ke ilmu komunikasi kamu, Ti. Karena kan aku IPA kan. Aku tuh dulu ikut SNMPTN, mikirnya itu kayak aku pengen ngambil biologi nih, biologi murni. Dulu tuh aku SNMPTN milihnya jurusannya biologi di kampus ketiga itu. Nah, karena mikirnya biologi tuh seru banget kamu, Ti. Iya. Belajar biologi seru banget. Seru banget, kayak anatomi tubuh, terus perkembangan hewan, perkembangan pertumbuhan ya Kak Dev ya. Lebih banyak praktik di lab tuh seru banget biologi. Seru banget. Pelajaran yang aku paling suka tuh biologi, guys. Makanya tuh aku jadi lebih ke biologi ya. Tapi kenapa jadi milih ilmu komunikasi itu? Karena aku pengen memperbagus public speaking aku sih. Pasti sih Kak ya. Kayaknya rata-rata orang yang ngambil jurusan ilmu komunikasi itu alasannya itu selalu pengen ngembangin public speakingnya ya Kak ya. Agar lebih percaya diri kali ya ngomong di depan kamera. Bener. Tapi sebenarnya bukan ngomong doang di ilmu komunikasi tuh. Iya bener banget. Banyak banget hal-hal yang kita pelajarin. Iya. Salah satunya itu seperti jurnalistik. Bener. Broadcast kita juga belajar. Periklanan kita juga belajar. Desain gitu juga kita belajar ya Kak. Ya banyak hal yang kita pelajarin di ilmu komunikasi. Jadi kalau misalnya kalian mikir ilmu komunikasi itu cuman ngomong doang, itu enggak guys, enggak benar. Banyak hal-hal yang kita pelajarin dari masuk jurusan ilmu komunikasi. Iya benar. Nah, Kak Dev kan kita udah masuk ke Universitas Ilmu Komunikasi kan ya Kak Dev ya. Nah, Kak Dev ngerasa nggak sih udah benar nggak sih Kak Dev milih ilmu komunikasi ini gitu? Untuk semester saat ini gitu. Untuk semester sekarang ya. Mungkin pas awal semester tuh aku ngerasa kayak ini bener gak ya milih ilmu komunikasi gitu. Karena kita linjur ya Kak. Bener. Terus dan ngelihat aduh prospek kerja ke depannya gimana nih ya, karena milih ilmu komunikasi kan. Tapi ternyata guys, semakin dipelajarin ke depan, semakin kita naik tingkatan semester itu ternyata
nggak public speaking aja ya Iya, Kak, yang ternyata kita banyak pelajarin guys. gitu. Jadi dan semua untuk misal kalau untuk dunia kerja ilmu komunikasi tuh kepake banget. Iya, Jujur. jujur. Kepake banget dan itu pasti bakal berguna untuk dunia kerja kalian kalau kalian ngambil ilmu komunikasi. Iya. Karena di situ tuh mengasah soft skill kita ya Kak. Bener banget mengasah soft skill kita. Gitu. Oke, kalau dari kamu tuh kira-kira pernah ngerasa gak nih kayak, aduh kayaknya nih salah nih masuk jurusan ilmu komunikasi nih? Aku sih nggak ngerasa seperti itu sih Kak Dev gitu, karena dari awal itu aku emang niat untuk ngembangin public speaking aku gitu. Karena berarti di awal-awal perkuliahan nih nggak ada kesulitan ya atau gimana? Tidak sama sekali ya kamu enjoy. Oke, enjoy aja ya. Oke, jadi kamu jadi sebenarnya di kuliah tuh kita lebih mandiri kan ya? Iya, bener banget. Kita sebenarnya tuh di awal-awal tuh kayak lebih kaget juga nggak sih kamu kayak dari SMA nih yang lebih kayak teratur, masuk kuliah kayak lebih lebih mandiri ya semuanya. Kayak semuanya kita jadi lebih sendiri gitu. Nyari bahan-bahan untuk pembelajaran juga nyari sendiri gitu. Iya bener, sampai kayak milih KRS semuanya tuh kita sendiri pokoknya. Betul banget. Nyari materi, nyari buku-buku ya kan kamu sampai tugas, deadline, kayak udah semuanya tanggung jawab kita sendiri. Bener banget. Tapi justru itu yang seru kamu karena kita jadi lebih banyak kesempatan nih buat belajar lebih banyak hal. Betul banget. Dan satu lagi, di kuliahan kita juga bisa kenal banyak orang dari berbagai daerah Kak Dev, latar belakang, bahkan pengalaman hidup yang berbeda. Itu bikin kita terbuka dan mengerti berbagai perspektif. Bener, gitu. Nambah relasi juga ya kamu ya. Bener banget. Karena temennya tuh jadi lebih banyak, lebih luas. Bener gitu. Jadi kuliah tuh sebenarnya ajang untuk berkembang guys, dari segi akademis maupun personal. Meskipun kadang ada rintangan, tapi pengalaman yang kita coba di dunia nyata nanti. Tapi buat teman-teman yang lagi persiapan kuliah, pesan aku itu sama sekali jangan takut untuk mencoba ataupun untuk terjun ke kuliah atau jurusan yang kalian pilih. Nah, semangat terus buat yang lagi belajar, buat lagi kuliah. Jangan lupa juga untuk menikmati prosesnya. Karena kuliah itu bukan cuma soal belajar, tapi juga perjalanan hidup yang seru. Oke, mungkin segitu dulu obrolan kita kali ini ya Kak Dev. Oke, kamu Semoga gambaran atau inspirasi yang kita kasih kali ini itu bisa berguna untuk teman-teman semua. Oke Sobat Pintar, sampai ketemu di podcast Japir selanjutnya. Bersama aku Devira dan partner aku Mutiara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.